Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menciptakan kami secitra, segambar, serupa dengan Engkau sendiri. Kami adalah bagian terpenting dari hidup-Mu. Karena itu Engkau menciptakan kami secara spesial, secara khusus. Bahkan kami Kau tebus dan Kau selamatkan lewat Putra-Mu sendiri Yesus ke dunia. Semoga kami bisa memahami, mengerti, menyelami misteri penciptaan dunia, tapi juga misteri penciptaan kami manusia. Terlebih misteri inkarnasi Putra-Mu Yesus untuk kami, demi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita melihat dan merasakan bahwa bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Hari ini dilanjutkan dengan kisah penciptaan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan puncak mahkota dari penciptaan itu adalah manusia. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan lewat sabdanya. Terjadilah bumi, terjadilah langit, terjadilah petang, terjadilah bulan, terjadilah matahari, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika Tuhan mengatakan mau menciptakan manusia, dia mengatakan marilah kita. Sekali lagi. Kata kita ini sangat penting dan sangat fundamental bagi kita orang Katolik. Bahwa disinilah kita mulai merasakan sedikit sejak awal kita diciptakan dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan ketika Allah menciptakan manusia, mereka saling berdialog, berkomunikasi. Ya. Ketika menciptakan alam, terjadi lewat sabdanya. Tapi ketika menciptakan manusia, marilah kita. Dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah menciptakan manusia secitra, segambar. Bahkan dikatakan setara dengan Allah. Meski menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan Allah dan manusia. Mahkota. Saudara, identitas kita, being kita yang demikian ini harus kita sadari sungguh-sungguh. Kalau kita bisa menyadari, bisa merasakan, bisa mengalami keagungan bahwa kita adalah manusia spiritual, manusia rohani yang menjasmani, katakanlah. Karena kita diberi karunia yang tak terhingga. Diberi kuasa atas alam semesta. Ya, diberi kemampuan daya-daya yang ilahi yang menjadi semacam co-kreator. Ya, menjadi pencipta bersama dengan Tuhan alam semesta. Saudara, betapa agung dan mulianya. Mazmur 8. Apakah manusia sehingga engkau perhatikan? Siapakah dia sehingga engkau pelihara? Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkota dia dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, inilah kita. Maka sebetulnya sekali lagi dalam proses penghayatan hidup rohani, ini bagian yang sangat fundamental untuk kita masuki, untuk bisa ke kedalaman batin kita yang terdalam. Inilah manusia. Inilah kita. Betapa berharganya, betapa mulianya. Maka gereja sejak awal sangat menghargai manusia. Bahkan sejak perjumpaan antara sperma dan indung telur itu yang fetus ini itu sudah benih-benih kemanusiaan. Maka gereja Katolik dengan mati-matian mempertahankan kehidupan. Ya. Pro life, bukan pro choice, pro life, hidup sejak awal. Melarang sama sekali pengguguran manusia. Ya, dengan zaman sekarang orang bisa saja mengatakan ini milikku, mau apa, mau saya apakan, mau saya gugurkan, mau apa, hakku. Jadi perlindungan terhadap manusia sejak awal mula, yang manusia yang lemah, yang tak berdaya itu yang bisa diperlakukan oleh manusia seenaknya semaunya sendiri. Dan itu melukai hati Allah. Nah itu jadi. Yang kedua, saudaraku terkasih, sekali lagi ketika kita diajak untuk mampu menghayati
keilahian di dalam diri kita, maka cara pandang kita harus cara pandang yang mungkin agak sedikit berubah. Bukan pertama-tama melihat kekurangan kita, keterbatasan kita, bahkan juga kemampuan, daya-daya, talenta, bakat-bakat kita. Bukan itu yang pertama, kita adalah manusia yang memiliki kemampuan, yang memiliki daya, yang memiliki kelemahan. Jadi lihatlah manusia sebagai yang diciptakan Tuhan. Maka Yesus mengatakan, cintailah sesamamu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Jadi pengalaman dicintai, dikasihi oleh Allah itu pengalaman fundamental. Ya, pengalaman fundamental bagi kita untuk merasakan bahwa aku dicintai oleh Allah tanpa syarat. Sekali lagi, tanpa syarat. Ya, bukan Allah mencintai karena, tapi Allah mencintai memang ia mencintai. Dan ini penting bagi kita dalam proses pemahaman, pengenalan identitas kita. Karena tanpa ini, kita akan seringkali merasa minder, merasa takut, bahkan bisa sombong, bisa angkuh, bisa hebat, dan segala macam. Ya. Jadi pengalaman dicintai adalah pengalaman fundamental. Ya. Dan itu bukanlah suatu yang gampang, ada perjuangan, ada proses yang lama bahkan pun. Maka kita mencintai kedirianku ini sebagai yang berharga di mata Allah. Dan yang ketiga, ini poin penting yang menurut kita adalah bahwa penciptaan itu menurut Tuhan tidak cukup. Karena manusia jatuh dalam dosa, karena hancur. Maka Allah ingin supaya manusia kembali kepadanya, bersatu lagi dengan dia. Dia yang menciptakan, dia ingin manusia bersatu dalam kehidupan di dunia ini maupun nanti di surga. Maka dalam keberdosaan itulah maka Tuhan mengirim putranya Yesus supaya manusia sungguh-sungguh mengalami identitasnya sebagai anak Allah. Ya, sekali lagi, kalau dulu sebagai pencipta, yang diciptakan sekarang menjadi anak Allah dengan Kristus. Dan ini suatu gradasi yang luar biasa. Dari yang diciptakan hampir mirip dengan manusia lain, dengan ciptaan lain, tapi sekarang diangkat menjadi anak Allah, menjadi putra Allah seperti Bapa, ya, mencintai Yesus anaknya. Nah, inilah suatu misteri yang tidak hanya dimengerti, tapi dipahami, dihayati, disyukuri. Ketika kita merasakan dan mengalami diri kita, diriku, diri Anda, diri semua orang seperti itu, maka betapa saya harus mencintai orang lain. Dorongan untuk mencintai, maka kita lihat dari dorongan Yesus itu dalam penghayatan dalam penghayatan Yesus. Bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan manusia. Ya, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan dengan segala macam problem-problem kehidupan mereka, dengan segala macam penyakit. Ya, jadi itu hati Allah ingin manusia itu sungguh-sungguh kembali kepada Allah, bersatu Allah. Maka dia menyelamatkan, menebus. Tega-teganya, mau-maunya dia mengorbankan, mengirim putranya Yesus ke dunia hanya karena dia mencintai manusia dengan seluruh totalitasnya. Dan Allah berkehendak sungguh-sungguh, ya, mau sungguh-sungguh, ya, menyelamatkan, menebus kita. Dan inilah misteri penyelamatan Allah. Jadi sekali lagi adalah misteri penciptaan dan sekarang misteri penyelamatan Allah. Ya, lebih Tuhan menciptakan kembali maka itu kita lihat dalam masa Paskah. Paskah itu adalah proses kita diciptakan kembali secara baru. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, dan misteri ini tidak nampak, karena misteri ada sesuatu yang tidak nampak, yang ada di dalam batin, yang ada di dalam kehidupan manusia, yang ada di dalam roh, dalam spiritualitas. Ya. Nah, karena itulah Yesus menjadi marah kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat, yang hanya melihat sisi dangkal, sisi luar, ya, sisi luar yang kelihatan legalistis, hukum, peraturan dan segala macam, ya. Tapi tidak masuk ke kedalaman aspek spiritualitas, aspek batinia dari kehidupan manusia, dari kehidupan penciptaan itu. Kalau kita terbatas pada aspek positivisme, katakanlah seperti materialistis, maka itulah kita lihat di kejatuhan manusia di dunia ini. Sebetulnya kejatuhan akan pemahaman manusia akan terlalu material, terlalu positif, tanpa ada bukti kita tidak percaya. Tidak selalu demikian seharusnya kan, tapi itulah yang terjadi. Maka dunia Eropa jatuh ke dalam kematerialistis karena ateis, lalu menjadi ateistis, lalu positivistis. Ya, hanya yang positif, yang ada bukti, yang nyata, yang bisa kelihatan oleh panca indera manusia. Lalu jatuhlah kepada hal demikian. Ya, maka saudaraku terkasih, Yesus mengecam
orang Farisi dan ahli Taurat yang bersikap demikian. Maka Yesus menyebut mereka orang bebal, orang yang tidak mampu mengerti, memahami. Tetapi itulah, kita pun demikian, bisa saja bebal, bisa saja tidak mampu mengerti. Kalau kita hanya terbatas kepada hukum, pada peraturan, pada yang fisik, pada yang kelihatan, kemajuan-kemajuan dunia yang begitu canggih sekarang ini dengan teknologi 5G, internet, dengan medsos, dunia gadget, segala macam, sangat luar biasa, begitu luar biasa, begitu canggih ya. Kalau kita perhatikan sekarang dengan teknologi informasi, dengan peralatan, dengan demikian diciptakan banyak hal yang menarik, yang indah, yang luar biasa, yang sungguh mengagumkan ya. Ya sekarang ini dengan apalagi dengan 5G ini, waduh luar biasa. Tetapi pertanyaan kita sekali lagi, apakah dengan penemuan yang begitu luar biasa itu manusia juga menemukan sesuatu batinnya di dalam batin? Mudah-mudahan bisa. Ya, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita perhatikan, itulah kehebatan, kecanggihan manusia justru membuat mereka semakin tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa teknologi bisa menciptakan segala sesuatu. Dengan drone sekarang misalnya, dengan automobil tanpa ada sopir, dengan teknologi, dengan komputer, mobil bisa berjalan, pesawat terbang bisa berjalan tanpa sopir, tanpa apa, semua diatur oleh komputer, oleh komputeras. Itu juga menunjukkan suatu betapa Tuhan itu menciptakan begitu canggihnya ya, yang diciptakan Tuhan itu. Pertanyaannya, apakah manusia memuji Tuhan karena begitu kecanggihan alam pikiran manusia, alam ciptaan, alam semesta yang mulai dimengerti, mulai dipahami oleh teknologi, oleh ilmu pengetahuan? Kita nggak tahu. Bisa saja sekarang kita lihat perkembangan kemajuan di Cina dengan segala luar biasa. Ya, mereka jauh lebih maju daripada negara-negara Eropa atau Amerika, bahkan Indonesia. Berapa generasi kita kalah. Karena otak mereka yang cukup pandai. Tapi apakah kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, keagungan alam semesta yang begitu luar biasa? Ya, alam dikuasai oleh manusia, bukan untuk dieksploitasi, tapi juga sungguh luar biasa bagaimana orang-orang Cina itu dengan teknologinya tidak menghancurkan alam semesta, tetapi juga membuat alam itu menjadi begitu indah dengan kemampuan mereka. Ya, jadi itulah saudaraku, mereka mungkin tidak mengakui Tuhan, tetapi mereka mengembangkan alam semesta dengan teknologi yang luar biasa. Ya. Semoga saudaraku terkasih, sekali lagi mari kita masuk ke dalam kehidupan batin kita masing-masing. Jadi tidak cukup hanya pohon rindang besar menghasilkan buah, tetapi harus mengakar ke dalam. Kedua-duanya merupakan suatu undangan yang luar biasa. Karena dengan begitu kita memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, betapa agung mulianya namamu di seluruh bumi. Siapakah aku ini sampai kita diciptakan setara, secipta dengan Allah, segambar dengan Allah. Semoga misteri inkarnasi, misteri penciptaan, misteri keberadaanku dan aku mencintai orang lain, ya, dorongan cintaku kepada orang lain karena aku dicintai oleh Tuhan tanpa syarat. Akhirnya di sana kita masuk kepada misteri Paskah, misteri penyelamatan, misteri penebusan Yesus. Oh saudara, mari kita puji Tuhan dengan melihat, kalau Anda punya kesempatan baca Mazmur 8. Sungguh indah dan sungguh luar biasa. Tuhan mencintai Anda, mencintai saya, mencintai kita. Mari kita memuji Tuhan lewat tindakan, lewat hidup kita bersama. Lewat alam semesta. Amin. Tuhan, berkatilah kami manusia, anak-anak-Mu ini, supaya kami mengagumi, memahami, memuji Engkau karena karya-Mu yang begitu luar biasa atas alam ciptaan. Dan teknologi telah mampu menguak beberapa hal misteri itu. Bantu kami semua, para saintis, para ahli-ahli, untuk memuji Engkau di balik keindahan, kecanggihan penemuan mereka. Berkatilah kami semua ya Bapa atas rahmat itu. Dan bagi Anda yang sakit, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dan ingin kita semua
bersatu dalam Dia, di dalam kerapuhan dan ketidakberdayaan kita. Berkat Tuhan atas kita semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.